Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Purnamasari dengan stambuk A3212309. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan hasil resume saya mengenai tolak ukur penilaian, yaitu bentuk tes. Tes yang dipergunakan ada dua macam, yaitu tes objektif dan subjektif. Tes objektif ini juga biasa disebut tes terstruktur karena jawaban pertanyaan pada tes ini sudah diberikan batas-batasannya guna mengurangi terjadinya subjektivitas dalam pemberian skor. Macam-macam tes objektif, yang pertama itu ada benar salah, kedua pilihan ganda, ketiga mencodokan, dan yang terakhir itu ada jawaban singkat. Tes pilihan alternatif benar salah. Tes ini berupa soal yang sudah diberikan jawabannya berupa dua pilihan. Dalam tes ini jawaban betul salah atau benar salah. Di samping itu masih ada bentuk lain, yaitu alternatif jawaban tidak. Tes ini berupa soal yang harus langsung dijawab ya atau tidak. Yang harus dihindari dalam menyusun tes benar salah ini yaitu item yang masih dapat diperdebatkan, pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku, kata-kata yang menunjukkan kecenderungan memberi saran seperti yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan, seperti semuanya, tidak selalu, tidak pernah, sebaliknya, dan sebagainya. Tes pilihan ganda. Bentuk tes ini adalah kalimat pokok atau item yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau dilengkapi dengan 3 atau lebih jawaban yang disediakan. Dari jawaban-jawaban tersebut, hanya ada satu jawaban yang benar atau paling tepat. Jawaban ini disebut kunci, sedangkan jawaban yang lain disebut sebagai jawaban detractor atau pengecoh. Bentuk tes ganda ini ada beberapa variasinya, ialah yang pertama ada jawaban yang benar, jawaban atas pertanyaan, jawaban yang paling benar atau tepat, pengecualian, pernyataan tidak lengkap, dan jawaban terpadu. Kekurangan tes ini ialah sering membingungkan, mudah ditebak atau diduga, banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan mengungkapkan jawaban, hanya dengan mengungkapkan dengan ingatan dan pengamatan kembali. Tes jawaban singkat atau tes isian. Tes ini merupakan tes yang bentuk pertanyaan atau pernyataan dijawab dengan satu kata, satu prosa, satu angka, atau satu formula. Oleh sebab itu, tes ini juga disebut tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Yang harus dihindari dalam menyusun tes ini ialah yang pertama itu penggunaan bentuk negatif dalam kalimat pokok. Yang kedua, butir-butir soal jangan terlalu sulit atau sukar. Yang ketiga, pengulangan kata dan kalimat pokok dijadikan jawaban-jawaban alternatifnya. Yang keempat, penggunaan susunan kalimat dalam modul atau handout. Yang kelima itu alternatif yang tersedia jangan tumpang tindih, inklusif atau sinonim. Dan yang terakhir itu penggunaan kata-kata selalu, kadang-kadang, dan pada umumnya. Kebaikan tes ini yaitu yang pertama dapat mencakup bahan yang luas dan tidak banyak memakan tempat sebab biasanya pertanyaan-pertanyaan singkat. Yang kedua, mudah menyusunnya. Yang ketiga, dapat dipergunakan berkali-kali. Yang keempat, dapat dilihat secara cepat dan objektif. Yang kelima, petunjuk mengerjakannya mudah dipahami. Tes menjodohkan. Tes ini sering juga disebut dengan istilah mencocokkan, memasangkan, dan dalam bahasa Inggris disebut matching test. Tes ini terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas peserta mencari dan menempatkan jawaban-jawaban yang sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.